Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama terambil di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 47. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, ia berperanglah ke segala penjuru, melawan semua musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Kemanapun ia pergi, ia selalu menang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai kemenangan dalam ketaatan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pagi ini, yaitu kemenangan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nats firman Tuhan ini kita membaca bahwa Saul setelah menerima jabatan sebagai raja, berperang melawan berbagai musuh dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai dan memberkati ketaatan Saul dalam memimpin bangsa Israel. Namun, di balik semua kemenangan ini, ada pelajaran yang penting yang harus kita ambil. Kemenangan sejati hanya datang ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita merenungkan lebih dalam bagaimana kemenangan dalam hidup kita juga bergantung pada ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa setiap peperangan yang dihadapi Saul berakhir dengan kemenangan. Kemanapun ia pergi, ia selalu menang. Ini bukan hanya karena kekuatan dan kemampuan Saul, tetapi karena Tuhan yang menyertai dia. Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul karena ia mengikuti rencana Tuhan dan berjuang untuk membela bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan yang dialami Saul tidak hanya karena kekuatan militer atau strategi yang dia miliki, tetapi juga karena ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepada Saul selama ia memenuhi tugasnya sebagai raja dengan ketaatan kepada Allah dan keinginan untuk membela umatnya. Saul menjadi raja yang menang dalam peperangan karena ia mematuhi perintah Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa ketaatan adalah kunci untuk mengalami berkat dan kemenangan dalam hidup kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita membuka pintu bagi pertolongan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul berperang melawan banyak musuh: Moab, Bani Amon, Edom, Soba, dan Filistin. Meskipun musuhnya banyak dan kuat, Saul percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Kepercayaan ini membawa Saul terus berjuang dengan iman dan tidak mundur, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Ketika kita menghadapi tantangan besar dalam hidup kita, kita diajak untuk beriman bahwa Tuhan dapat memberikan kemenangan. Musuh dalam hidup kita bisa berupa masalah keluarga, pekerjaan, atau bahkan perasaan takut dan cemas. Namun seperti Saul, kita harus menghadapi dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saul berperang untuk membela umat Israel. Dan kemenangan yang ia peroleh adalah kemenangan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai pemimpin, Saul tidak berperang untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk membela bangsa Israel dan memuliakan Tuhan.
Dalam hidup kita dipanggil untuk mencari kemuliaan Tuhan dalam setiap kemenangan yang kita capai dalam hidup ini. Kemenangan kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Setiap berkat yang kita terima harus dihadapkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur dan mempergunakan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita peroleh. Pelajaran yang pertama adalah kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Saul setelah dilantik sebagai raja menerima kuasa dan otoritas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Saul dalam peperangan untuk menunjukkan Tuhan menyertai dia dan memberikan kekuatan untuk melawan musuh-musuh yang sangat kuat. Kemenangan ini bukan hanya hasil usaha dan kemampuan Saul, tetapi juga karena Tuhan memberi kemenangan. Pelajaran yang kedua adalah kemenangan yang terus diberikan oleh Tuhan. Para sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, teks ini juga menunjukkan bahwa Saul kemanapun ia pergi selalu menang dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberinya kemenangan secara terus-menerus selama ia berjalan dalam kehendak Tuhan. Kemenangan ini bukan hanya satu kali, tetapi berlanjut sepanjang perjalanan hidupnya sebagai raja. Dalam kehidupan rohani kita sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik itu masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, atau bahkan pergumulan iman, tantangan dalam pelayanan. Namun kita diajak untuk mempercayakan setiap peperangan kita kepada Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan yang berkelanjutan. Seperti Saul, kita juga dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita dan meraih kemenangan di setiap tantangan yang ada. Pelajaran yang ketiga adalah menyadari musuh yang ada dalam hidup kita. Para sahabat, motivasi pagi yang dikasihi Tuhan. Dalam teks ini Saul berperang melawan banyak musuh, termasuk Moab, Amon, Edom, Zoba, dan Filistin. Bangsa-bangsa yang mewakili berbagai tantangan dan konflik yang ada di masa itu. Setiap musuh memiliki kekuatan dan pengaruhnya sendiri yang berusaha menggulingkan kepemimpinan Saul dan yang menindas umat Israel. Kita juga dihadapkan dengan banyak musuh dalam hidup kita, bukan dalam bentuk fisik, tetapi juga bentuk permasalahan, kecemasan, dosa, dan godaan yang berusaha mengalahkan kita. Namun seperti Saul yang menerima kemenangan dari Tuhan, kita juga dipanggil untuk melawan musuh-musuh kita dengan iman dan keberanian, dengan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan atas segala tantangan yang kita hadapi. Pelajaran yang keempat adalah tanggung jawab sebagai pemimpin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai raja, Saul memiliki tanggung jawab untuk memimpin bangsanya dan melindungi mereka dari musuh. Kemenangan-kemenangan yang ia alami bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebaikan bagi seluruh bangsa Israel. Sebagai pemimpin, dia harus menggunakan kuasa dan otoritasnya dengan bijaksana, mengarahkan bangsa Israel untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam gereja, atau dalam masyarakat, atau dalam pekerjaan, kita dipanggil untuk menggunakan kuasa kita dengan bijaksana dan taat kepada Tuhan. Kemenangan yang kita raih tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk mereka yang kita pimpin. Sebagai orang tua, pemimpin gereja, pemimpin di tempat kerja, kita harus mengandalkan Tuhan dan memimpin dengan kasih dan kebenaran. Pelajaran yang kelima adalah kemenangan bukan hanya fisik tetapi rohani. Para sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemenangan yang diberikan Tuhan kepada Saul tidak hanya berlaku dalam peperangan fisik, tetapi juga dalam peperangan rohani. Kita dipanggil untuk berperang dalam doa dan iman, dan kesetiaan kepada Tuhan untuk mengalahkan kejahatan, godaan, dan dosa yang ada dalam hidup kita. Kita tidak hanya berjuang melawan masalah duniawi,
tetapi kita juga berjuang dalam peperangan rohani dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Doa dan firman Tuhan dan kesetiaan kepadanya adalah senjata utama kita untuk menghadapi peperangan rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kemenangan yang kita terima dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Seperti Saul yang diberkati dengan kemenangan dalam peperangan karena ketaatannya kepada Tuhan, kita juga, Bapak, Ibu, Saudara semua, dipanggil untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus taat kepada Tuhan, supaya hidupmu mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa taat dan taat kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Maka tantangan pergumulan sebesar apapun akan mampu kita kalahkan, karena Tuhan sumber kemenangan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.